Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu Bapak Ibu. Saatnya kita untuk bergerak dan menggerakkan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semua, memenuhi administrasi kepegawaian, yaitu pengelolaan kinerja PMM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan panduan tentang perencanaan observasi pembelajaran yang berada di bulan Februari ini. Namun sebelumnya perlu saya tegaskan kembali, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk melakukan optimalisasi komunitas belajar, baik komunitas belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti yang Bapak saya ikuti ini adalah komunitas belajar SMP Negeri 1 Sukoharjo, kemudian MGMP Prakarya Kabupaten Sukoharjo. Karena apa, Bapak Ibu, dari komunitas belajar ini akan kita dapatkan banyak keuntungan, ya. Selain ilmu dan keterampilan yang kita dapatkan dari pengembangan diri ini, tentunya kita selalu aktif pengetahuan dan keterampilan kita. Kemudian dari pengelolaan kinerja di PMM ini, dengan komunitas belajar kita optimal, maka akan kita dapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, dari komunitas belajar adalah kita bisa mendapatkan sertifikat sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, dari komunitas belajar kita juga mendapatkan sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan sertifikat sebagai narasumber berbagi praktik baik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita juga dapat sertifikat dari komunitas belajar ini sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kita dari komunitas belajar ini kita dapat meningkatkan dapat mendapatkan sertifikat sebagai penggerak komunitas belajar. Ya, Bapak Ibu, silakan sekali lagi untuk mengaktifkan, mengoptimalkan komunitas belajar Bapak Ibu, baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja untuk melakukan panduan kegiatan observasi perencanaan observasi pembelajaran. Untuk bulan Januari kemarin sudah kita lakukan perencanaan RHK, ya. Kita langsung saja masuk ke aplikasi PMM, ya. Bisa mengetik, ya, mengetik di sini di Google ataupun langsung aplikasi yang sudah ada yang sebagai history, ya, langsung kita klik. Selanjutnya adalah masuk dengan akun belajar.id kita. Sekali lagi, untuk akun belajar.id kita passwordnya satu saja, ya, biar tidak lupa Bapak Ibu. Kita klik, ya, lanjutkan untuk masuk ke akun kita. Kemudian lanjutkan. Nah, maka kita akan masuk ke dashboard dari PMM kita, ya. Kemudian kita pilih untuk yang pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu bahwa di sini adalah pelaksanaan kinerja untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan di sini ada beberapa dashboard yang perlu kita lakukan adalah lakukan observasi kelas, ya. Kemudian pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di dashboard ini terlihat lakukan observasi kelas, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, ya. Untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini silakan dipersiapkan dulu, waktunya masih cukup lama, ya, 1 Januari sampai 30 Juni, ya. Namun harus dipersiapkan mulai dari sekarang, ya. Yang harus dilakukan segera adalah perencanaan observasi praktik kinerja, yaitu untuk observasi pembelajaran, ya, untuk perencanaannya, ya. Misalkan untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, ya, kita tidak usah bingung, tidak usah resah dan gelisah Bapak Ibu, ya. Di sini kita cek, ya, bahwa dalam perencanaan ini kalau kemarin terjadi kesalahan tidak mengapa, ya. Yang penting muncul dan kita lakukan untuk berusaha untuk memenuhinya. Minimal adalah 32 Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan dari Bapak Ibu itu tercapai 34, itu sudah melebihi ekspektasi Bapak Ibu, ya.
bisa melebihi ekspektasi kalau poin Bapak Ibu adalah 34. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya, tidak usah dibuat resah. Sesuai yang kita isikan di perencanaan RHK kemarin. Coba kita buka ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah beberapa kita kumpulkan ya. Nah, contohnya misalkan di sini apa kita ambil salah satu saja ya. Misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan sebagai kegiatan seminar lokakarya ya. Ini bisa kita klik ya. Sekali lagi dalam mengupload ya, dalam mengupload data dukung ini harus dalam kondisi PDF ya Bapak Ibu, harus disiapkan di komputer kita atau yang sudah ada di aplikasi PM kita. Kita klik kumpulkan ya. Nah, di sini kita unggah tentunya dalam bentuk file PDF dan maksimal 10 MB Bapak Ibu ya. Saya kira ini mudah. Atau nanti ada beberapa pilihan ya untuk mengunggah, bisa lewat dari data komputer kita atau dari aplikasi PMM. Misalkan modul ajar ya, yang sudah saya kumpulkan ini bisa upload dari PMM ya, langsung terhubung dengan PMM, kita klik yang PMM. Ada dua macam ya. Untuk selanjutnya kembali ke sini ya. Ini kalau pengembangan kompetensi ini kan bisa selama 6 bulan Bapak Ibu, 1 Januari sampai 30 ya minimal sampai Mei lah gitu ya pengembangan kompetensi ini. Tapi untuk observasi praktik kerja ini harus kita rencanakan di bulan Februari ini Bapak Ibu, harus kita lakukan segera. Baik, kita lakukan ya, cek langkah observasinya. Nah, di sini kemarin dalam merancang perencanaan RHK ya, itu saya ambil penerapan disiplin positif ya. Yang lainnya kan banyak sekali ya, ada pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas dan sebagainya, ada beberapa dimensi, itu saya ambil ini. Maka kita menyesuaikan ya, menyesuaikan di sini. Kita yang klik itu pada penerapan disiplin positif ya. Tentunya dalam mengambil ini kita sesuaikan dengan rapor pendidikan sekolah kita. Ya, kita coba cek ya di sini. Nah, karena kita mengambil penerapan disiplin positif, otomatis nanti kita ambil salah satu ya, atau ketiga-tiganya kita ambil ya untuk indikator ini ya, yang fokus perilaku yang kita ambil ini ya. Jadi mulai ada 3, 1 guru melakukan refleksi dinamika kelas, maka nanti yang diobservasi tiga item ini ya, 3 item ini. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik, dan guru bersikap adaptif. Nah, 3 poin ini sebagai bahan observasi, sebagai bahan observer untuk melakukan observasi apakah dilakukan bagi guru yang diobservasi. Nah, yang dihindari seperti ini ya, yang dihindari, berlaku yang dihindari, guru mengabaikan pendapat peserta didik, dan seterusnya. Ada 3 item seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang besok dalam melakukan kegiatan observasi pembelajaran, maka ini item-item ini harus kita lakukan ya selama kegiatan observasi pembelajaran ya. Kita kembali Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita untuk menutup kita kita klik saya mengerti. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah ini penting, kita harus segera ya, segera mengisi isi dokumen di bulan Februari ini ya. Maka untuk kegiatan selanjutnya, menunggu atasan melakukan observasi, isi dokumen tindak lanjut ya. Nah, maka ini kondisinya masih terkunci semua Bapak Ibu, yang masih terbuka adalah isi dokumen ya, isi dokumen. Kalau ketika ini nanti kita sudah kita isi, maka nanti adalah menunggu atasan melakukan observasi ya, untuk dilakukan observasi dengan berbagai rambu-rambu tadi yang saya sampaikan tadi di awal. Kemudian kita klik aja isi dokumen. Nah, ini sekali lagi, langkah-langkah persiapan observasi harus dicermati, diskusi dengan atasan, bersiap untuk observasi berlangsung ya. Diskusi ini nanti hubungannya dengan jadwal ya, kemudian
bagian apa yang akan fokus yang diobservasi itu, ya. Ini ada berapa? 3. Ini harus Bapak Ibu isi, ya. Guru melakukan refleksi dinamika kelas, guru melakukan penguatan positif perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Nah, ini ada 3 item, ya, sebagai apa namanya di langkah awal ini untuk PMM pengelolaan kinerja. Kita klik satu saja Bapak Ibu, ya. Kita pilih satu saja, 2 juga boleh, 3 juga boleh, namun kita ambil satu saja. Kalau saya fokusnya di ini, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian ini kita isi apa Bapak Ibu, ya, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target pelaku. Maka saya isi berdiskusi di PMM, topik disiplin positif, ya, karena yang saya ambil adalah disiplin positif. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, kita isikan, ya, untuk mempelajari target yang saya lakukan ini adalah berdiskusi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik, dan belajar mandiri di PMM topik disiplin positif. Kemudian kita lakukan diskusi dulu dengan atasan, ya. Kira-kira Bapak Kepala Sekolah itu atau Ibu Kepala Sekolah itu bisa melakukan observasi kita kapan, ya. Tentunya biasanya di sekolah dilakukan penjadwalan Bapak Ibu. Maka kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan. Misalkan kita ambil di bulan Maret Bapak Ibu, ya, di bulan Maret, ya, misalkan hari Senin, ya, kita klik oke. Nah, kemudian jenjangnya Bapak Ibu, jenjang adalah SMP, kelasnya 7. Nah, untuk mata pelajaran, ya, untuk mata pelajaran saya prakarya. Nah, di sini akan muncul, ya, prakarya pengolahan, ya, prakarya pengolahan itu. Kemudian catatan lain. Nah, catatan lain karena di sini belum ada jamnya Bapak Ibu, nggih. Misalkan dilakukan mulai jam 9.30, ya, pukul 9. Nah, nanti bisa kita edit Bapak Ibu kalau tidak sesuai, ya, WIB. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya dokumen RPP modul ajar. Nah, tentunya bagian dari kegiatan ini, ya, guru melakukan refleksi di kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, tentunya dilakukan pada saat kita mengajar Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu mengajar sebagai pendahuluan kegiatan dalam proses pembelajaran, ya. Jadi satu rangkaian. Maka yang harus diupload adalah data atau dokumen dari RPP modul ajar atau perangkat asesmen, ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa kita unggah di sini. Nah, untuk mengunggahnya bisa dilakukan dari komputer atau dari ambil karya, ya. Misalkan dari ambil karya, nah, misalkan dari RPP yang sudah saya miliki di sini. Nah, ini yang sudah saya upload, misalkan modul ajar pengolahan sayur. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai kita isi. Nah, ini kalau belum yakin, ya, bisa kita lakukan simpan draft, ya. Jangan kumpulkan. Nanti kalau kumpulkan nanti tidak bisa dihapus Bapak Ibu, ya. Tidak bisa diedit, mohon maaf, ya. Sekali lagi, nanti kita simpan dulu sebagai draft, ya. Jangan dikumpulkan dulu, ya. Nanti ketika misalkan ada perubahan jam, tanggal dan sebagainya, itu baru kita kumpulkan kalau sudah yakin begitu. Maka untuk sementara ini kita simpan sebagai simpan draft Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu nanti bisa kita edit lagi Bapak Ibu. Nah, kita cek lagi apakah bisa. Nah, ini lanjutkan. Nah, ini masih ada Bapak Ibu. Nah, itu.
ini misalkan dilakukan ya, diisi dulu bisa. Kalau belum yakin lagi nanti bisa dilakukan sebagai dilakukan pada nah ini bisa muncul lagi ya. Itu kalau belum ditambahkan maka langsung klik kumpulkan ya, ini simpan draft lagi ya, simpan dan keluar. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Sekali lagi mari mengajak kepada Bapak Ibu untuk melakukan optimalisasi komunitas belajar kita. Sehat dan selalu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.